Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita coba untuk mengerjakan pembahasan UAS semester ganjil untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nama saya adalah Wahyu Abdisutrisno. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika STEMIK Bina Skala Global Tangerang dengan NIM 1120120075. Kita akan coba memulai pembahasan untuk UAS kecerdasan buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan data sebagai berikut, ada 4 data, X-nya ada 4, Y-nya ada 4. Kemudian diketahui theta 0 sama dengan 0,5, theta 1 sama dengan minus 0,3. Ditanyakan adalah carilah J theta untuk 2 kali looping. Kemudian carilah nilai H0X untuk nilai theta 0 dan theta 1 dari hasil looping kedua. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari looping pertama, kita punya rumusnya adalah J theta dikali dengan setengah, dengan M-nya adalah 4 data, H0 Xi diambil ya I kuadrat, lalu diturunkan seperti ini. Dia akan menghitung theta 0 ditambah theta 1, lalu akan menghitung juga tiap datanya, X maupun Y-nya, lalu dikuadratkan. Oke, kita masukkan semua eksponennya dari theta 0, theta 1, lalu X-nya dari X1 sampai X4, Y-nya juga dari Y1 sampai Y4. Kita masukkan data-datanya, angka-angkanya untuk X1 Y1, lalu untuk X2 Y2, X3 Y3, dan X4 Y4. Tetanya adalah 0,5, theta 0 adalah 0,5, theta 1-nya adalah minus 0,3. Oke, kita masukkan lagi. Kita lakukan dulu operasi perkalian ya, dibandingkan dengan penambahan. Dari X1 Y1 didapat hasilnya sekian, ini 3 kali 2 6, X2 Y2 minus 12, X3 Y3 adalah minus 21, X0 ya, X0, X1, X4 nya adalah minus 18. Oke, kita lanjutkan dengan operasi pengurangan. X1 nya adalah 10,5 untuk di X1 nya, lalu untuk X2 nya kita dapat 17,5, X3 nya data set 3 nya adalah 20,5, data keempatnya adalah 31,5. Oke, lanjut. Kita mulai dengan kita akan coba kita kuadratkan masing-masing sebelum kita tambahkan. Didapatlah data 110,25 untuk data 1, data 2 nya 306,25, data 3 nya adalah 930,25, data 4 nya adalah 992,25. Oke, lalu dijumlahkan semuanya, hasil dari kuadrat tadi adalah 2339, lalu kita bagi 2. Oke, kita dapat J theta-nya adalah 1169,5. J theta ini untuk looping pertama ya. Kita belum masuk kepada soalnya. Ini kita nyari dulu J theta untuk looping pertama. Lalu kita masuk untuk ke looping keduanya. Nah, sebelum looping kedua kita harus update weight-nya dulu. Kita akan mencari yang paling kecil nantinya. Oke, rumusnya adalah sekian, theta 0 dikali dengan ini adalah learning rate ya. Learning rate, kita akan coba update dengan learning rate. Yang kita gunakan learning rate-nya adalah 0,1. Baik, oke, kita lanjutkan sehingga kita akan melakukan operasi untuk update theta 0 nya. Kemudian kita turunkan yang di atas. Oke, lanjut, kita masukkan untuk komponennya. M ini adalah jumlah data ya. Tadi kita sudah dapat jumlah datanya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian theta 0 nya 0,5, theta 1 nya minus 3. Oke, kita update dulu theta 0 nya. Theta 0 kita masukkan X1 seperti biasa, X2, X3 sama dengan X4. Begitu dengan Y nya, Y1 sama dengan Y4 kita masukkan ke dalam rumus. Lanjut, theta 0 tadi 0,5, kita masuk ke operasional angka-angkanya, kita masukkan. Data set pertama kita masukkan, data set kedua kita masukkan. Ini adalah theta 0, theta 1, data set ketiga, data set keempat kita masukkan.
Oke, lanjut. Seperti biasa, M itu adalah jumlah data. Kita masuk kepada perkalian dulu dengan penambahan atau pengurangan. Dataset pertama kita dapatkan, lalu dataset keduanya, dataset ketiganya, dataset keempat. Oke, sekarang kita lanjutkan operasionalnya. Dataset pertama dapat 10,5, dataset kedua 17,5, ketiga 30,5, minus data perempat adalah minus 31,5. Oke, lalu hasilnya ada 90. Kita akan operasikan dulu 0,1 dikali 1/4 dikali dengan minus 90, hasilnya adalah min 225. Lalu 0,5 ditambah dengan 225, hasilnya adalah 2,75. Theta 0 nya kita sudah update menjadi 2,75. Kita lanjut ke theta 1, masih dengan learning rate yang sama, adalah 0,1. Kita turunkan rumus yang di atas tadi. Mana tadi rumusnya? Oke, ini rumusnya. Kita turunkan rumusnya. Kita masukkan lagi dari dataset 1 sama dengan dataset 4. Oke, theta satunya adalah 0,3 ya, dengan nilai 0,1. Kita masukkan set pertama, set kedua, set 3 sampai dengan set keempat kita masukkan, lalu kita hitung seperti biasa perkalian dahulu yang dihitung, lalu tambahan ini untuk set pertama, ini untuk set kedua, set ketiga, dan set keempat. Oke, kita lanjutkan operasionalnya. Hasilnya set pertama, set kedua, set ketiga, set keempat. Lalu kita lanjutkan dengan dikalikan dengan theta 1 yang di awal sebelum diupdate. Nah, theta 1 setelah diupdate hasilnya adalah 1,95. Kalau theta 1 awal sebelum diupdate adalah minus 0,3 karena sudah diupdate menjadi 1,93 dan learning rate-nya adalah 0,1. Lalu nilai theta 0 dan theta 1 yang sudah diupdate tadi kita masukkan ke dalam cost function. Dengan rumusnya adalah C theta dikali setengah jumlah datanya. Oke, kita turunkan seperti ini. Oke, nah tadi kan kita sudah dapat ya, setelah diupdate adalah theta 0 nya 2,75, theta 0 nya 2,75, theta 1 nya adalah 1,95. Oke, kita masukkan angka-angka theta 1 dan theta 0 ini yang sudah diupdate ke dalam rumus cost function-nya. Oke, kita masukkan dataset pertama, kita masukkan dengan theta 0 dan theta 1 yang sudah diupdate, dataset kedua, ketiga, keempat. Oke, lanjut operasional perkalian didahulukan. Ini set pertamanya hasilnya 3,9, set keduanya hasilnya 7,8, set ketiganya 13,05, set ketiganya adalah 1,95 dikali 6, 11,7. Oke, kita lanjutkan. Set pertama kita dapat 16,5, set kedua, set ketiga, set keempat. Baik, lanjutkan lagi untuk finishingnya. Setelah dikuadratkan hasilnya adalah sekian, lalu kita jumlahkan hasilnya adalah 64,58. Nah, kita dapat J theta nya untuk theta 0 dan theta 1 yang sudah diupdate menjadi 32,29. Oh, jauh ya. Jadi kita looping pertama adalah 1199,5, lalu looping keduanya kita dapat 32,29 dengan learning rate-nya tadi 0,1. Ini kalau kita lebih kecil lagi kita dapat ya, mungkin karena waktunya sedikit. Kita kembali ke soal dengan waktu. Kita akan coba bandingkan inisialisasi awal J0 1100, looping satunya adalah 32,29. Ini di awal ya, ini di awal. Oke, ini proses di awal. Oke, lanjut. Sekarang looping kedua, panjang
sebelum masuk ke looping kedua kita dari awal dulu harus mendeklar dulu inisialisasinya j theta berapa, kemudian setelah dapat j theta inisialisasi kita harus mengupdate weightnya baik di theta 0 maupun theta 1. Setelah dapat theta 0 theta 1 kita masukkan ke cost function untuk mendapatkan j theta yang looping pertama. Oke, kita lanjut untuk proses looping kedua dengan theta 0 nya yang baru ya, 2.75 dan theta 1 nya 1,95. Kita ke theta 0 nya terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita akan menggunakan gradient descent algorithm, dimana rumusnya adalah berikut. Theta 0 sama dengan theta 0 diambil dengan learning rate kali 2 dari theta 0. Learning rate kita masih pakai 0.1 ya, supaya mudah dan cepat. Sehingga theta 0 nya menjadi, kita masukkan angkanya, theta 0 nya 2.75 diambil dengan learning rate dikali 2 dikali theta 0 awal, theta 0 yang sudah kita update weightnya. Hasilnya adalah 2.2. Oke, untuk theta 0. Kemudian theta 1 nya kita masukkan 1.95. Itu biasa rumusnya adalah theta 1 sama dengan theta 1 diambil learning rate dikali 2 dikali theta 1, maka hasilnya adalah 1.56. Oke, kita dapat theta 0 dan theta 1 hasil update untuk kita lanjut kepada proses looping kedua. Oke, kita masukkan ke cost function kembali rumusnya. Theta 0 nya 2.2, theta 1 nya adalah 1.56. Oke, rumus awal, rumus turunannya kita masukkan datasetnya. Jangan lupa theta 0 nya 2.2, theta 1 nya adalah 1.56. Set pertama kita masukkan, set kedua, set ketiga, set keempat. Seperti biasa perkalian kita dahulukan. Set pertama, set keduanya hasilnya adalah 0,24, set ketiganya dan set keempatnya. Oke, lanjut. Kita dapatkan pasang pertambahannya 0.32, kita set ketiganya, kita set keempat. Oke, setelah didapat hasil penjumlahannya, hasil penjumlahan di sini, kemudian kita akan kuadratkan hasilnya data set pertama, set kedua, set ketiga, dan set keempat. Setelah itu kita jumlahkan lalu kita kalikan setengah. Dapatlah j theta looping kedua adalah 10.86. Oke, lebih kecil ya. Kita coba bandingkan. Inisial j theta 1169.5, looping pertama 32.29, looping kedua adalah 10.86. Oke, ini looping kedua yang kita dapat ya. Oke, j theta untuk 2 kali looping kita sudah dapatkan dengan nilai 10.86. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai H0 X untuk nilai theta 0 dan theta 1 dari hasil looping kedua. Oke, looping kedua tadi kita udah dapat theta 0 dan theta 1 nya adalah 2.75 dan 1.95. Oke. Kemudian kita turunkan. Oke, theta 0 nya tadi berapa? 2 dan theta 1 nya 1.56. Oke. Karena X0 nya adalah 1 dan N nya adalah 4. Berarti nanti ada 5, seperti 5 dataset ya, padahal cuma 4 karena X0 nya adalah ketemu dari 1. Oke. Kita masukkan X0, X1 sama dengan X4, datasetnya ada 4. Oke. Masukkan theta 0 nya, kita pakai theta 0 dulu ya, kan dicari theta 0. Masukkan angka-angkanya dari data X0 sampai dengan hanya 4. Oke, kita kali, kita akan jumlahkan. Hasilnya adalah H0x untuk theta 0 adalah 44. Lalu dengan theta 1 yang tadi adalah hasilnya theta 1 1,5
kita akan juga turunkan rumusnya untuk mencari H0x. Data set next 0 sampai dengan N4 kita masukkan, lalu kita lakukan operasional perkalian, didapatlah adalah 31,2. Oke, kita sudah dapatkan untuk soal pertama J theta 2 kali looping sebesar J theta nya menjadi dari 1109,5, looping ke satunya 32,09, looping kedua 10,86. Lalu untuk soal keduanya H theta X untuk nilai 0, theta 0 dan theta 1, dan looping kedua dapatkan H0x nya adalah 44 dan H0x nya untuk theta 1 adalah 31,2. Sekian pembahasan untuk soal UAS kecerdasan buatan, semoga dapat memenuhi persyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.